Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah mukjizat Nabi Soleh alaihissalam, batu yang mengeluarkan seekor unta. Maka sejurus kemudian dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa lagi maha pencipta, terbelahlah batu karang yang ditunjuk itu dan keluar dari perutnya seekor unta betina. Dengan menunjuk kepada binatang yang baru keluar dari perut batu besar itu, dan setelah diturunkannya mukjizat tersebut, Nabi Saleh pun berkata, "Wahai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat yang menunjukkan kebenaran untukmu. Sebab itu biarlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu ditimpa azab yang dekat." Kemudian berkeliaranlah unta di ladang-ladang memakan rumput sesuka hatinya tanpa mendapatkan gangguan. Dan ketika giliran minumnya tiba, pergilah unta itu ke sebuah perigi yang diberi nama perigi unta, dan minumlah sepuas hatinya. Dan pada hari-hari giliran unta Nabi Saleh itu datang minum, tiada seekor binatang lain berani menghampirinya, hal mana menimbulkan rasa tidak senang pada pemilik binatang itu yang makin hari makin merasakan bahwa adanya unta Nabi Soleh di tengah-tengah mereka itu merupakan gangguan laksana duri yang melintang di dalam korongkong. Dengan berhasilnya Nabi Soleh mendapatkan mukjizatnya yang mereka tuntut, gagallah para pemuka kaum Samud dalam usahanya untuk menjatuhkan kehormatan dan menghilangkan pengaruh Nabi Saleh, bahkan sebaliknya telah menambah tebal kepercayaan para pengikutnya dan menghilangkan banyak keraguan dari kaumnya. Maka dihasutlah oleh mereka pemilik ternakan yang merasa jengkel dan tidak senang dengan adanya unta Nabi Saleh yang bermaharajalela di ladang dan di kebun-kebun mereka, serta ditakuti oleh binatang-binatang peliharaannya. Oleh karena itu, maka kaum Samud pun merencanakan untuk membunuh untanya Nabi Saleh. Persekongkolan diadakan oleh orang-orang dari kaum Samud untuk mengatur rancangan pembunuhan unta Nabi Saleh, dan selagi orang masih dibayangi oleh rasa takut dari azab yang diancam oleh Nabi Saleh apabila untanya diganggu, di samping adanya dorongan keinginan dan kekuatan untuk melenyapkan binatang itu dari atas bumi mereka, muncullah tiba-tiba seorang janda bangsawan yang kaya raya yang akan menyerahkan dirinya kepada siapa yang dapat membunuh unta Saleh. Di samping janda itu, ada seorang wanita lain yang mempunyai beberapa putri cantik-cantik menawarkan akan menghadiahkan salah seorang dari putrinya kepada orang yang berhasil membunuh unta Nabi Saleh tersebut. Dua macam hadiah yang menggiurkan dari kedua wanita itu. Di samping hasutan para pemuka Samud mengundang dua orang laki-laki bernama Musadda' bin Muharrij dan Ghudar bin Salif berkemas-kemas akan melakukan pembunuhan agar meraih hadiah yang dijanjikan, di samping sanjungan dan pujian yang akan diterimanya dari para kafir suku Tsamud. Sehingga bila unta mereka Saleh telah mati dibunuh oleh mereka. Dengan bantuan 7 orang laki-laki bersembunyilah perkumpulan itu di suatu tempat di mana biasanya dilalui oleh unta dalam perjalanan ke perigi tempat ia minum. Dan begitu unta-unta yang tidak berdosa itu lalu, segeralah dipanah betisnya oleh Musadda yang disusul oleh Ghudar dengan menikamkan pedangnya di perutnya unta. Dengan perasaan megah dan bangga, pergilah para pembunuh itu ke ibu kota menyampaikan berita matinya unta Nabi Saleh, yang mendapat sambutan sorak-sorai dan teriakan gembira dari pihak musyrikin, seakan-akan mereka kembali dari medan perang dengan membawa kemenangan yang gilang gemilang. Berkata mereka kepada Nabi Saleh, "Wahai Saleh, untamu telah mati dibunuh. Cobalah datangkan akan apa yang engkau katakan dulu akan ancamannya bila unta itu diganggu oleh kami. Jika engkau betul-betul termasuk orang-orang yang terlalu benar dalam kata-katanya." Nabi Saleh pun menjawab, "Aku telah peringatkan kamu bahwa Allah akan menurunkan azabnya atas kamu jika kamu mengganggu unta itu. Maka dengan terbunuhnya unta itu, maka tunggulah engkau akan tibanya masa azab yang Allah telah janjikan dan telah aku sampaikan kepada kamu. Kamu telah menantang Allah, dan terimalah kelak akibat tantanganmu kepadanya."
Janji Allah tidak akan meleset. Kamu boleh bersukaria dan bersenang-senang selama 3 hari ini. Kemudian terimalah ganjaranmu yang setimpal pada hari keempat. Demikianlah kehendak Allah dan takdirnya yang tidak dapat ditunda atau dihalang. Nabi Saleh memberi waktu 3 hari itu untuk memberi kesempatan. Kalau mereka sadar akan dosanya dan bertaubat minta ampun serta beriman kepada Nabi Saleh kepada risalahnya. Akan tetapi dalam kenyataannya, tempo 3 hari itu bahkan menjadi bahan ejekan kepada Nabi Saleh yang ditentangnya untuk mempercepat datangnya azab itu dan tidak usah ditangguhkan 3 hari lagi. Nabi Saleh pun memberitahukan kaumnya bahwa azab Allah yang akan menimpa mereka yang akan didahului dengan tanda-tanda, yaitu pada hari pertama bila mereka terbangun dari tidur, wajah mereka menjadi kuning dan akan berubah menjadi merah pada hari kedua, dan hitam pada hari ketiga, dan pada hari keempat turunlah azab Allah yang sangat pedih. Mendengar ancaman azab yang diberitahukan oleh Nabi Saleh kepada kaum kelompok 9 orang, yaitu kelompok pembunuh unta, merancang melakukan pembunuhan atas diri Nabi Saleh sebelum mendahului tibanya azab yang diancamkan mereka. Mereka mengadakan pertemuan rahasia dan bersumpah bersama akan melaksanakan rancangan pembunuhan itu di waktu malam. Di sana orang masih tertidur nyenyak untuk menghindari tuntutan balas darah oleh keluarga Nabi Saleh jika diketahui identitas mereka sebagai pembunuh. Rancangan mereka ini dirahasiakan sehingga tidak diketahui dan didengar oleh siapapun kecuali ke-9 orang itu sendiri. Ketika mereka datang ke tempat Nabi Saleh, mereka melaksanakan rancangan jahatnya di malam yang gelap gulita dan sunyi-sunyi senyap. Jatuhlah di atas kepala mereka batu-batu besar yang datang dari langit dan yang seketika merebahkan mereka di atas tanah dalam keadaan tidak bernyawa lagi. Demikianlah Allah telah melindungi Rasulnya dari perbuatan jahat hamba-hambanya yang kafir 1 hari sebelum hari turunnya azab yang telah ditentukan itu. Dengan izin Allah, berangkatlah Nabi Saleh bersama para mukminin pengikutnya menuju Ramlah, sebuah tempat di Palestina. Meninggalkan Hijir dan penghuninya, kaum Samud habis binasa ditimpa halilintar yang dahsyat beriringan dengan gempa bumi yang mengerikan, sehingga binasalah semua kaum Samud tersebut. Kawanku semua, itulah sekilas tentang mukjizat Nabi Saleh alaihissalam dan batu yang dapat mengeluarkan unta, dan juga azab Allah Subhanahu wa taala kepada para kaumnya yang menentang akan ajarannya. Semoga saja kisah ini memberi manfaat bagi kita semua dan menjadi ilmu pengetahuan yang baru. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.